Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Eni. Kali ini kita akan menganalisis tentang BEP laba rugi pada usaha bisnis camilan makaroni. Untuk bisnis ini, bahan-bahan yang diperlukan meliputi makaroni. Ini sebesar ini 1 kg ya, sejumlah ini. Lalu minyak gorengnya 1 liter. Bahan lain yang juga diperlukan adalah margarin ya, 1/4 ons, lalu plastik untuk packing. Bahan lain yang diperlukan juga yaitu timbangan digital ya. Ini nanti satu packingnya 40 gram ya. Lalu pressure itu untuk ngepres packingnya, plastiknya biar rapat. Berikut data bahannya. Ini yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap ya. Meliputi penyusutan peralatan. Peralatannya tuh ya ada kompor, ada tabung gas, ada ini apa namanya alat penggoreng itu ya, beserta untuk wadah-wadahnya itu ya. Lalu sewa gedung ya 20.000. Ini tadi peralatan 25.000. Lalu listrik kita anggap kira-kiranya 15.000. Tenaga kerja tidak langsung ya, ini ownernya ya. Lalu energi ya, energi itu berarti LPG gas ya, gas LPG. Lalu total fixed cost kita jumlah sebesar Rp170.000. Sedangkan biaya yang kedua yaitu VC atau variable cost itu meliputi bahan baku ya. Bahan bakunya itu kan makaroni tadi, minyak goreng, margarin ya. Itu bahan bakunya. Lalu ini ya. Jadi bahan bakunya tuh ya makaroni, minyak goreng, margarin, plastik dan listrik ya. Lalu tenaga kerja tidak langsung yang mengerjakan sebesar 5.000 dan totalnya sebesar Rp45.000. Ya. Rumus untuk menghitung BEP yaitu berapa jumlah unitnya ya. Ini dengan cara variable cost total fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi variable cost. Ini tadi rumus BEP-nya. Jadi total fixed cost-nya kan 170.000 dibagi 2.500 itu harga jualnya dikurangi variable cost-nya per unit 1.500. Maka hasilnya ada 170 unit ya. Jadi untuk mencapai BEP harus mencapai 170 unit. Ya. Masih ingat BEP itu adalah titik pulang pokok. Jadi perusahaan itu tidak mengalami untung tapi juga tidak mengalami rugi ya. Ini untuk menghitung berapa uang penjualan yang perlu diterima agar terjadi BEP. Kalau yang di atas tadi kan untuk mengetahui berapa unitnya, kalau ini nilai rupiahnya. Dengan cara total fixed cost ya, jadi tadi kan sudah ketahuan 170.000 ya, dibagi dengan harga jual per unit dikurangi variable cost kali harga jual per unit. Maka Rp170.000, maaf ini kurang 0 ya. Rp170.000 dibagi dengan 2.500 dikurangi 1.500 kali 2.500. Ini kurang 0. Maaf. Maka hasilnya adalah Rp425.000. Jadi Rp425.000 itu berapa? Tadi dari hasil perhitungan sebelumnya. Oke. Kesimpulannya, jadi usaha camilan makaroni goreng harus mampu menjual produknya sebanyak 170 unit ya, dengan nilai uangnya sebanyak Rp425.000 agar tidak mengalami kerugian tapi juga belum mengalami keuntungan. Agar bisa mencapai keuntungan atau laba, maka penjualan harus di atas 170
Jika perusahaan mampu menjual 500 unit, berapa keuntungan yang diperoleh? Jawabannya, TR sama dengan P kali Q. TR itu total revenue atau total penerimaan sama dengan P itu price atau harga jual kali Q. Q itu adalah kuantitas per unit. Kuantitas atau unit ya. Jadi di sini TR atau total revenue sama dengan Rp2.500 kali 500 unit. Ketemunya 2.500 kali 500 ya, ketemunya TR sama dengan Rp1.250.000. Sekarang kita bisa menghitung labanya. TC itu total cost atau total biaya, itu sama dengan fixed cost plus variable cost ya. Total cost-nya itu sama dengan total cost kan fixed cost-nya 170.000 ya, ditambah 1.500 kali 500. Variable cost-nya kan tadi 500, unitnya 500. Variable cost-nya 1.500, unitnya 500. Jadi total cost-nya sama dengan Rp170.000 ditambah, ini kali ini ketemu Rp750.000 ya. Berarti total cost-nya sama dengan Rp920.000. Jadi, laba itu sama dengan TR min TC, atau laba sama dengan total revenue dikurangi total cost. Itu laba sama dengan Rp1.250.000 dikurangi Rp920.000. Jadi labanya sama dengan Rp330.000. Sebaliknya, jika perusahaan hanya mampu menjual 100 unit, maka perusahaan tersebut akan mengalami apa ya? Jawabannya, TR sama dengan P kali Q. TR-nya berarti 2.500 kali 100 unit. TR-nya sama dengan 250.000. Hasilnya, TC total cost sama dengan FC plus VC. Oh, ini salah, ini harusnya VC, maaf. TC sama dengan Rp170.000 ditambah 1.500 kali 100. Berarti 100 unit ya. TC sama dengan Rp170.000 ditambah Rp150.000. TC-nya ketemu Rp320.000. Maka TR min TC Rp250.000 dikurangi Rp320.000 sama dengan minus Rp70.000. Jadi, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp70.000. Menggoreng, ini kita siapkan apinya cukup besar, lalu wajan dan diberi minyak lengkap dengan margarin ya atau mentega. Setelah ini kelihatan besar, kita masukkan makaroninya. Lalu kita goreng sampai dia mengembang ya. Nah, seperti ini. Langsung diangkat agar tidak gosong. Ya, kita taruh dulu. Kita masukkan lagi. Ini yang sudah kita tuang, ini ya, kita angkat lagi ya. Kita goreng terus sampai habis satu plastik ini. Oke, setelah kita masukkan packing ini plastik alat pakai alat bantu tadi ya, kita timbang sesuai selera ya. Kebetulan kalau ini kan saya buat 40 gram, tapi mau dibuat mungkin lebih juga bisa, kurang juga nggak apa-apa. Berarti nanti plastiknya ini juga menyesuaikan itu ya. Setelah itu akan kita ini langkah selanjutnya di press pakai alat ini. Kita press ya. Nah, ini caranya, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Terus kita letakkan pressnya ini. Kita takut lagi. Sudah jadi. Ya, begitu. Dan teknik
pembuatan makaroni goreng dari mulai makaroni sebelum dimasak hingga di packing seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.